Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Menghormati Bapak Guru Habib Muhammad Hafiz, yang ulun hormati Bapak Guru Arul, yang ulun hormati Bapak Haji Bahrom, yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Baringin, yang ulun hormati Ibu Kepala Desa Barandayan, yang ulun hormati Ketua BPD Desa Barandayan beserta staf. Pada malam hari ini ulun ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, yang mana masyarakat Desa Barandayan yang telah datang berhadir di tempat ini, baik undangan ataupun saruan, baik dari habar dan kabar yang datang ke tempat ini, ulun ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih yang tak terhingga. Begitu pula susunan acara pada malam ini, yakni pengajian atau pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana, sambutan dari Ibu Kepala Desa, yang kelima tausiah dari Yang Mulia Habib Muhammad Hafiz, sekaligus peresmian Majelis Taklim Al-Mubarak. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh adik kami Husni. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ulun persilahkan kepada Bapak Guru Haji Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang ulun muliakan Hadratul Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad Hafiz bin Husain bin Idrus Bahasa, beserta rombongan. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis taklim dan sholawat al-mubarak yang telah berhadir pada malam hari ini di tempat ini. Pertama-tama kita bersama-sama
hari ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, serta diberikannya kita nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat panjang umur serta disehatkannya badan, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan sholawat. Yang ulun hormati, wabil khusus akhirnya fillah Haji Bahrul Ilmi yang berhadir di tempat kita ini. Alhamdulillah, terima kasih ulun ucapakan dua lawan Habib Muhammad Hafiz bin Husin bin Idrus Bahasim. Jadi menyampaikan sambutan ini penasehat daripada majelis taklim. Jadi ada lagi ikut penasehatnya, yaitu Bapak Haji Bahrul Ilmi SH MH. Mau tadi tertinggal anu sidin kita sidin kenal orang banyak mana habis sekolah kuliah mah bisa kan tertinggal menyampaikan. Ini Bapak Haji Bahrul Ilmi SH MH. Kemudian ulun persilahkan kepada akhirnya fillah Haji Bahrul Ilmi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Sedikit memperkenalkan diri. Ulun ini aslinya Alalak. Jadi Alalak di Tatah Masjid, desa Tatah Masjid ini memang di tengah-tengah antara Merangas, Handil Bakti. Jadi desa Tatah Masjid ini desa di tengah-tengah. Kadang-kadang banyak yang tidak kenal desa Tatah Masjid. Jadi nama ulun sudah disebut dulu tadi, Haji Bahrul Ilmi. Ulun ini nama orang tua laki-laki, nama beliau Haji Maidi. Ibu nama beliau Hajah Arbayah. Jadi abah itu orang Amontai, ini bukan Amontai, di Pihaung ya, jadi Amontai. Tapi bahari cerita sini, abah lahirnya tuh di Anjir, di Pel 14 Desa Sidin. Lalu Sidin ganal di Kapuas, di Handil Palingit. Ini lagi bujangan Sidin. Kebetulan Kai itu dulu mengaji di Handil Palingit di Kapuas, bahari cerita Sidin. Nah, pada suatu ketika orang Alalak ini gue berumah ke Kapuas berarti Kapuas berumah. Nah, jadi Kai ini berumah di Kapuas. Nah, disitulah abah sama mama ini mungkin jodohnya lah bertemu di situ. Mungkin abah melihat ini anak siapa ya lah, anak orang Alalak. Jadi singkat cerita, nikah sini nikah. Nah, mendapat anak 10. Banyaknya ya. Jadi banyak banget berencana kita. Maka bahari itu seekong satu gue, setahun satu. Apa juga nih duduk anak duduk lian kan. Jadi bereng-berengnya bersusun. Jadi yang anak pertama tuh perempuan, ulun ini
habis itu laki-laki ulun nemu 3. Nah jadi 7 laki-laki 3 perempuan. Jadi alhamdulillah semuanya hidup semuanya. Ini cuman apa sudah boleh, mama juga sudah boleh tahun 2021 tadi. Mama juga hanya aja. Jadi bila keingetan saat juga gue. Jadi sudah merasa jadi mengganti umat Tuhan. Jadi terima kasih banyak atas kepercayaan masyarakat kita Belandayan. Ulun diperkenankan menjadi penasehat di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi tempat kita menunaikan atau beri ketenangan buat desa kita, khususnya desa Belandayan. Mudah-mudahan Belandayan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi inilah membuat kita menjadi bahagia dunia akhirat. Nah, jadi itu aja yang ulun sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan warga kita di Belandayan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Kepala Desa Belandayan kepada Ibu Kepala Desa Belandayan, ini Rahmah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di sini untuk pembukaan majelis Al-Mubarak. Ulun juga mengucapkan terima kasih kepada RT yang telah bekerja sama dengan ulun, aparatur ulun yang selalu membantu ulun dan mendukung ulun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu Terima kasih. Ada acara selanjutnya, yakni sedikit ada pencerahan ataupun tausiah sekaligus haul Abah Guru Sekumpul yang nantinya akan dipimpin oleh Habib Muhammad Habis. Kepada beliau dipersilahkan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ila hadrati ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa awladu taharat wa ansari Rasulillah wal muhajirin ma'a Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah wa ila arwah sadatina ahli al-ma'la syabakati wal baqi' wa ahli Akdar wal Faraid wa Bashar wa Trim Hadramut Yaman wa Siwun wa Rubat wa Zambal wa San'a wa Ainat wa Ghasam wa Misra wa Marok wa Maghribi جميع العالم الكون أموات المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى أروى سيدنا الإمام المهاجر إلى الله محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم الأستاذ الأعظم محمد بن علي باعلوي وصولهم وفروعهم ثم إلى أروى صاحب المسلم الضرار لتحبشي حبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن الشيخ الحبشي ووالدينا ولديهم أموات المسلمين أجمعين.
khususan ila arwah sahibil wilayah al-majdub billah Hubah Basiri Habib Hamid Ibn Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad bin Umar Bah Hashim wa jaddi fillah Allah yarham almarhum al-mawfur al-Habib Idrus bin Ja'far bin Husin bin Muhammad bin Alwi bin Idrus bin Husin bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Agil bin Alwi bin Muhammad Bah Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Ammil Bagih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalagasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uridi bin Ja'far Sadiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam Husain bin Sayyidina Al-Imam Ali ibni Abi Talibin karramallahu wajhah wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti jaddina Sayyidil Anbiya wal Mursalin Habibina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa jaddi billah Allah yarham al-marhum wal mawhur al-Habib Uthman bin Ibrahim bin Agil bin Abdullah bin Umar bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Alwi bin Ahmad bin Al-Ghith bin Al-Ghith Al-Husaini Ba'alawi ووالدينا ووالديهم أمواتنا أمواتهم أموات المسلمين أجمعين وصولهم وفروعهم رحمتك يا الله يا رسول الله يا أرحم الراحمين khususan ila ruh Sultanil Awliya Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani wa Syekh Ibrahim Al-Khalwati wa Syekh Al-Imam Umar Al-Khalwati wa Syekh Al-Imam Mustafa Al-Bakri wa Syekh Al-Imam Muhammad Tahir wa Qutbil Awliya Al-Akwal Qutbi Zaman Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani wa sahibil bilad wa Qutbil bilad wa imamil bilad Syekh Al-Imam Muhammad Arshad bin Abdullah Al-Banjari والشيخ هبي الدين البنجري الشيخ الإمام جمال الدين البنجري وشيخ الإمام عبد الصمد البنجري والشيخ الإمام محمد نواوي بن عمر بن عربي البنتني الجاوي والشيخ الإمام زين الدين عبد المجيد صنبا والشعالي بن عبد الله البنجري والشيخ الإمام السيد محمد بن أمين الكتبي المكي الحسني والشيخ الإمام السيد محمد بن علوي بن عباس الملكي المكي الحسني خصوصا لأرواح الشيخ الإمام شرواني بن عبد البنجري والشيخ الإمام حجي سمن مولي البنجري والشيخ الإمام حجي سمن عبد الجليل البنجري وصاحب الحول صاحب سكومبل الشيخ الإمام العالم العلام الفاضل الفهامة المتبهر الحاج العارف بالله محمد زيني بن هاجي عبد الغني بن عبد المانع بن محمد سمان بن محمد سعاد بن عبد الله بن مفتي خالد بن خليفة حسن الدين بن مولانا الشيخ الإمام محمد أرشد بن عبد الله البنجري والدينا والديهم أمواتنا أمواتهم أموات المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله جل جلاله وشاهم رحمة البهراء ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم يحمينا بحماية في الدنيا والدنيا والآخرة بأسعد الخاتمات بحق سيد السادات وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد خير البرية بالسر النبي وأهل بيت النبي وصحب النبي بالسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, hadratul kiram, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita, Guru Bahrul Ilmi, yang alhamdulillah beliau berhadir di tempat yang mulia ini, yaitu di majelis taklim dan salawat al-mubaraklah. Dan juga kepada Guru Haji Bahrul Ilmi juga lah, sama lah, inilah umumnya khairul ilmi. Oh iya, tapi sama-sama arul aja lah. Iyalah. Alhamdulillah beliau juga berhadir di tempat yang seperti ini, dan juga kepada guru-guru yang lain yang tidak dapat ulun sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada pian barataan. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang berhadir di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan keafiatan, diberikan akan keberkahan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga dikabulkan akan hajat-hajat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Dijelaskan di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah bahwasanya ketika kita kumpul di padang mahsyar, kita semua laki-laki dan perempuannya dalam keadaan telanjang,
kemudian umur kita sama 33 tahun. Kemudian diriwayatkan matahari sekilan di atas kepala kita. Matahari yang ada di dunia, jaraknya matahari dan kita jauh. Panasnya kayak tapaluh kah ada kah? Tapaluh lah. Tak sender biniannya apa? Tapaluh lakiannya, tak sender biniannya. Guru. Bawa kayan aja dulu. Ya kalau kena tegang alih kena. Mun tegang tuh kena munjun, kalau munjun pun biar. Banyak munjun kena termasuk ulun munjun juga. Ya kah? Nah, munjun tuh Pak. Ya guring Pak. Nah sambil munjun. Tapaluh lakiannya tersendiri biniannya apa? Tukang beca naik jambatan yang semalam viral. Jambatan apa? Basit. Sampai di Google Map aja jembatan Basit aja namanya. Iyalah. Nah, jadi harapan kita syafaat Nabi, harapan kita pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab penyebab daripada terjadinya peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sebab dan penyebabnya. Di antara sebab penyebabnya adalah dialog atau perdebatan saling sombong menyombongkan antara langit dan bumi, yang mana isi dialognya atau percakapannya, langit mengatakan kepada bumi, wahai bumi, kata langit, di tempat aku memiliki bulan. Bulan di mana letaknya? Di langit. Kemudian matahari, kemudian bintang, dan banyak lagi wahai bumi di tempat aku, kata langit. Dan bumi pun tidak mau kalah, lalu bumi menjawab dengan katanya, wahai langit, di tempat aku juga memiliki sungai Belandayan. Kayak itulah sarhulun, ya kan? Kemudian lautan, kemudian apalagi Pahumaan di Belandayan. Di Belanda nih kembangan tadi, mbah tiket dari kesini tadi. Iyalah. Dan banyak lagi kata bumi di tempat aku. Kemudian langit tidak mau kalah lagi, dijawab lagi oleh langit, wahai bumi, di tempat aku juga memiliki Baitul Ma'mur, memiliki arasnya Allah, memiliki Sidratul Muntaha, dan memiliki Rob Akbar. Itu di tempat aku, wahai bumi. Ujar langit. Dijawab lagi oleh bumi, bumi tidak mau kalah, wahai langit, di tempat aku juga memiliki yang engkau tidak punya, yang engkau tidak miliki. Siapa? Kekasih Allah yang sangat disayangi oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad, Nabi kita. Itu adanya di bumi. Nah, lalu kalah si langit tadi. Kalah langit tadi, ya kayak istilah main bola itu apa? 0-1 kan? Nah, skornya 0-1. Setelah kalah setelah kalah langit tadi, berdebat, saling sombong menyombongkan dengan bumi, lalu langit bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Rabb, naikkanlah, injakkanlah kaki kekasihmu bernama Sayyiduna Muhammad ke langit ini ya Allah. Kata Allah, yes. Bahasa apa tuh? Bahasa Belandayan ya tuh? Yes tuh? Ada. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kah? Iya, kalau kira ya teh bujur. Nah, jar Allah taala inggih wahai langit. Nah, ya tuh kesannya Isra dan Mi'raj itu salah satu penyebabnya. Langit kalah berdebat lawan bumi. Karena Nabi Muhammad dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Tepatnya di mana? Lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Ada lagi di antara sebab penyebabnya, yaitu istri Nabi yang paling dicintai Nabi, dikasihi Nabi, yang selalu mendukung dalam proses dakwah Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau wafat atau meninggal dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah paman Sidin, yang paling membela lawan Sidin, kasih sayang lawan Sidin, yaitu siapa namanya? Sayyiduna Abu Thalib, abahnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu juga wafat, meninggal dunia. Sehingga Allah SWT menghibur dan memuliakan Nabi di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Dan banyak lagi di antara sebab penyebabnya. Nah, itu di antaranya dulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa artinya? Paham ya kalau harus diartikan? Yang lagu paham? Paham ya kalau? Harapan tampar nih lain ulun bang tuh lain ulun nanti jam mata kopi juga deh ya mata kopi juga Mustafa ya kalau lah. Nah, artinya apa? Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan akan seorang hamba yang dikasihinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan itu pada sebahagian malam. Diriwayatkan bahwasanya Nabi diperjalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Tempat tidurnya Nabi itu masih panas, masih hangat lah. Tibanya sebelum terbit fajar. Jadi sebahagian malam itu apa? Satu umat kira-kira. Nah, satu umat aja. Dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jibril, tahu Jibril? Tahu labun bin Jibril? Bisa berapa? Tahu Jakarta, apalagi berapa? Sama aja, ulun mengisahkan juga. Sama yang mengisahkan juga ya Allah. Jadi malaikat Jibril lah yang menemani. Kemudian bertunggangan dengan seekor tunggangan yang namanya apa? Kendaraan kah, mobil kah? Apa? Buruk lah, buruk. Buruk ini luar biasa. Artinya sekejap memandang, umpama ke Martapura, langsung ke Martapura. Buruk itu kan artinya kilat ya kalau. Nah, kayak apa kilat tuh lajunya kayak itu gitu. Melihat ke Mekah, langsung ke Mekah. Sekejap aja melihat aja, nah itu buruk. Nah, itu tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil oleh malaikat Jibril di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk ke dalam surga, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah lalu mencari buruk tadi. Yang jumlahnya ribuan buruk ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu buruk yang paling buncuk di sudut, kurus karing, kurisaan. Apa yang dipikirkan yang tahu juga? Kurus karing, kurisaan, buruknya tadi apa yang dipikirkan? Diparaki oleh malaikat Jibril alaihissalam, wahai buruk. Ketawa sih. Enggak. Paham berarti itu ya Allah. Ada gerangan apa? Kata Jibril, wahai buruk. Kata buruk menjawab, ribuan tahun aku mengingat dan merindukan akan kekasih Allah yang bernama Muhammad SAW, yang tertulis di pintu-pintu surga ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang tersebut? Sehingga namanya itu tadi berdekatan dengan nama Allah yang menciptakan akan aku jerburuk. Siapa ini? Nah, itu yang membuat aku, kata buruk, wahai Jibril alaihissalam, yang membuat aku kurus kering, membuat aku apa? Kurisaan, membuat aku yang banyak kupikirkan. Itulah yang kupikirkan. Nah, lalu ujar Jibril ya kalau menjawab, ujar Jibril, wahai buruk, apakah engkau hendak kutemukan? Apakah engkau hendak kupertemukan dengan orang yang engkau rindukan, engkau ingat ribuan tahun, yang namanya berdekatan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hakun benar, ujar siapa? Ujar buruk tadi. Nah, lalu dibawalah buruk tadi, dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu buruk tadi yang asalnya kurus kering
menjadi lemak gemuk. Nah, luar biasa lah. Kemudian lagi yang kurisaan tadi ampih, bahagia. Batamu lawan dicintai, kayak itu. Bilanya galau tuh bawa aja batamuan, baik kawin, nikah bang dulu. Ya kan? Doakan dahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Nang lalakiannya kah, nang bebiniannya kah, asal ada duitnya. Umpam ada duitnya kayak Pak. Mudahan duitnya mudah juga, lancar aja kalau. Dan ulun doakan lagi yang sudah kawin dan kawin lagi. Ambil khusus bang aja ulun bapak juga. Nah tahuan yang sudah kawin aja dia. Mbah jatahnya tak 4 lakiannya kalau gero. Nggih. Kayak wani juga. Kisahnya juga kayak Gurudin aja tuh. Pada juga. Ya kalau ada wani juga. Tapi Gurudin perjuangan belum berakhir aja. Nah ulin banyak fotokopi juga. Nggih sambil berlucu-lucu kita ya kalau lah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tunggangan Nabi adalah Buraq, Jibril nang mengawani. Dari Masjidil Haram kata Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Sebelum sampainya Nabi kita Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa Palestina, Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, berhentilah, singgahlah di beberapa tempat. Di antaranya yang disinggahi Nabi di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, pertama Thaibah, letak di kota Madinah. Kemudian Bukit Tursina, kemudian Bethlehem dan Madian. Thaibah letaknya di kota Madinah. Ujar Jibril, wahai Muhammad, nanti engkau akan hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Yaitu tepatnya di Thaibah kota Madinah. Kalau Bukit Tursina adalah salah satu mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa lah bukan ke Bukit Tursina, ke Gunung Tursina bisa? Kalau bisa Allah sama aja, bisa juga. Tapi yang sudah kawin 2 gunungnya. Bilanya 2 bininya 4 gunungnya. Bilanya 3 bininya 6 gunungnya. Bilanya 4 8 gunungnya. Kata tahu juga bang. Ya kembar gunungnya tuh. Ya bujur ya Allah. Ya udah kawin sudah jadi tahu kisahnya. Jangan nyara kawin doang nih juga bang. Itu nah. Tahu sudah apa jar? Walam apa? Walam yadu klaim yadri. Kada merasa kada tahu ya Allah. Nah sudah merasa. Ya kata tahu jadi pada abah. Jerabah bagusnya apa juga mau kawin lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah untuk singgah dan memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Padahal perintah sholat itu belumlah untuk Nabi dan umatnya. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sholat mengikuti sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholatnya Nabi Ibrahim itu waktunya pagi dan sore. Ujar kita sebelum asar. Nah itu waktunya. Kemudian dikerjakan 2 rakaat. Nah jadi Nabi SAW mengerjakan akan sholat 2 rakaat di tempat-tempat tersebut. Selesai sholat lalu meneruskan akan perjalanan Isra-nya. Tibalah Nabi kita dan Jibril bertunggangan dengan Buraq itu di Masjidil Aqsa Palestina. Tiba di Masjidil Aqsa Palestina, Nabi kita kehausan. Lalu dibawakanlah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Riwayat mengatakan ada 2 minuman. Riwayat mengatakan ada 3 minuman. Riwayat mengatakan ada 4 minuman. Nah, yang kita bicarakan 2 aja lah. Yang pertama bi'ina'in min khomar. Minuman dari khomar, yaitu yang arak yang memabukkan. Yang kedua bi'ina'in min leban, yaitu minuman dari susu. Kalau yang 3 itu tambahnya air putih biasa. Kalau yang 4 minuman dari madu. Tapi yang 2 aja dikisahkan. Yang mana dipilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi memilih minuman khamar? Apakah Nabi kita memilih minuman susu? Jawabnya apa? Memilih minuman apa? Fa'akhadul laban. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih minuman susu. Apalagi ada susunya di muka sini. Es pulang, tapi jangan ulun Jepang, gua Abul dan Haji Bahrul. Nah, ya Allah bapak ini 1, 2, 3 akan jadi kan? Bisa merepoti ya. Itu ada juga susunya di muka. Tapi bulik ada juga bang, 2 tadi Gunung Kembar. Bujur ya kalau lah nyaman kalau susu tuh susu nih. Jangan diminum, dijapaikan ya, digelimingin ya. Ujar nih, ujar juga bang, ulun yang masak. Ujar lah, ulun yang merasa sudah kawin. Nah ini lain kisahnya nih.
Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi memilih minuman susu. Lalu Nabi kita minum, lalu tertinggal sedikit. Setelah sedikit itu tadi Jibril alaihissalam mengambil akan 1 gelas minuman susu tadi yang tertinggal sedikit. Geladaknya kah? Nah, geladaknya jelas sebagian mengisahkan guru-guru tidak. Nah, lalu Jibril mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau habiskan akan minuman susu ini, maka semua umatmu, seluruh umatmu akan selamat dan tidak akan tersesat semuanya. Tetapi ada tertinggal sedikit nih, geladaknya Jibril, ada juga karena umatmu tidak selamat, dan ada juga umatmu nantinya akan tersesat. Terbukti zaman kita sekarang. Jadi jangan heran lah. Nah, itu sudah riwayat memadahkan nang bahari-bahari tadi. Ya kalau guru maka itu pang tadi ada ke surga kena, ada ke neraka, mudahan kita masuk surga batan. Ulun berdahulu. Ada bimbayan jabatan, amin. Yalah mudahan kita masuk surga. Jadi memang umat Nabi itu ada sebuah hadis Nabi memadahkan seluruh umat Nabi jangan masuk surga, bujur jangan masuk surga. Nah, tapi yang kita khawatirkan ini kalau kita ini transit di neraka. Artinya kita buat neraka dulu karena karena dosa-dosa kita yang menghalangi masuk surga juga akhirnya, tapi disiksa dulu, diadab dulu di neraka berapa tahun lah, ribuan tahun, masya Allah luar biasa. Nah, itu diadab. Lalu Nabi SAW karena nantinya mengambil membawa ke surga. Jadi Nabi lewat penjaga neraka namanya malaikat Malik. Malaikat Malik tidak pernah tersenyum. Malaikat Malik ini merangut terus. Malaikat Malik ini apa orang merangut apa bahasa kerennya tuh? Apa? Cuek lah, inilah cuek lah. Cemberut. Nah, cemberut ya. Nah, merangut terus. Nabi lewat tersenyum sidin. Ayo pian. Nah, ini malaikat Malik masuk ke dalam neraka, lalu sidin mengambil umat-umat sidin dibawa ke surga. Nah, mudahan kita langsung ke surga aja. Lah, amin ya rabbal alamin. Setelah minum susu, lalu buruk tadi ditinggal di batu sokhroh. Batu sokhroh itu batu besar, dengan izin Allah tak angkat, lalu diikat buruk tadi. Setelah itu Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk sholat di Masjidil Aqsa, mengimami sholatnya para nabi dan para wali-wali terdahulu. Jadi nabi kita yang jadi imam, sedangkan para nabi, sedangkan para wali-wali terdahulu itu jadi makmum di belakang nabi. Sama sholatnya juga mengikuti sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai sholat, nah lalu kisah mi'raj ke langit lagi, kisah naik ke langit. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah ke langit itu dari Masjidil Aqsa Palestina. Dari Masjidil Aqsa lalu dinaikkan yang masih dikawani oleh malaikat Jibril. Tapi buruk tak tinggal. Buruk itu di perjalanan Isra jangan umpat. Nah, tapi kalau naik ke langit, buruk ini tertinggal juga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit itu Jibril mengawani. Naiklah Nabi kita ke langit pertama, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tahu Nabi Adam? Ada tahu juga sama. Itu langit pertama Nabi Adam. Kemudian naik lagi dimi'rajkan oleh Allah ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi yang tampan, Nabi yang rupawan, gagah, bungas. Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kebungasan Nabi Allah Yusuf setengah daripada kebungasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah aja Nabi Yusuf itu. Kalau Nabi kita the best of the best, full Nabi kita itu. Nah, bahasa sini juga tuh, ya kan? Lahirlah. Nah, Nabi Yusuf itu. Jadi kebungasan Nabi Yusuf setengah dibagiakan lawan kita umat Nabi. Nah, itu ada nang bungas banar, ada nang bungas banar lah. Nah, bungas gitu aja. Ada juga di bawah bungas, ada juga di bawah bungas. Kamu kada bungas lalu tuh ada dagang lah. Nah, ya alhamdulillah tuh sedikit soang dibagi-bagi. Itu Nabi Allah Yusuf. Nabi Daud bagus suara sidin setengah daripada Rasulullah. Kalau Nabi kita itu full kebungasan, kebagusan suara sidin. Setengahnya dibagikan lawan kita sedikit seorang. Nah, ada yang bagus banget suara tuh ada. Hanya Nabi kita aja yang bagus banget. Nabi Daud itu setengahnya juga, setengahnya dibagikan kita kepada kita umat Nabi Muhammad SAW.
Maka dari itu hendaklah kita jangan bersifat sombong, jangan bersifat bangga diri, minta lihat dan minta dengar. Sedikit seorang dibagi sombong lah, iyalah. Nah itu tuh. Nah itu Nabi Allah Yusuf di langit ketiga. Bertemu lagi di langit keempat, bertemu dengan Nabi yang ketujuh, beulah surat menyurat, beulah proposal dikirim lawan malaikat, disampaikan kepada Allah. Nabi siapa? Nabi siapa ya? Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu ketujuh, beulah nang proposal. Aku juran deh Nabi Idris itu. Kalau di sini ada nang ke-17 proposal, kalau mbah bacuur silsilahnya, kalau sampai ke Nabi Idris nggak tahu aja ya Allah. Kisahnya Jepang. Nah, tapi bujur kisah dasar sidin nang ke-17 nang surat menyurat itu dasar bujur. Itu Nabi Idris di langit keempat. Kemudian naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihissalam, itu di langit kelima. Kemudian naik lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi yang mana apabila beliau itu marah, sangit nih sidin itu tadi, bulu-bulu yang ada di awak sidin menjadi duri semuanya. Dan Nabi itu Raja Pender. Nah, adanya Pender lagi, Raja Pender. Ujar umat pura Pender aja ya Allah. Nah, Raja Pender. Orangnya ganas, pemamaian. Nabi siapa? Ada salah satu perkataan ulama sufi di zamannya, Syekh Azizi, yang artinya mengerjakan akan sholat 5 waktu itu nang wajib nih, apalagi ditambah nang sunat bagus lagi. Itu adalah paling cepat untuk mendapatkan ma'rifat nur sir dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan keberkahan serta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, luar biasa kalau salat. Nabi kita apa? Hatta tawaramat gadamah, sampai bengkak batis sidin tetap sembahyang. Kita belum tentu diakui umat ampihan sembahyang. Hebat pada Nabi kita nih. Umpama ada kalau lah di sini kita ada bang, ada dari sini alhamdulillah penyembahyang barataan. Amin. Ya biar balang kambing kah jorang tuh, ada juga balangnya. Nah, jadi bila ada seorang guru, siapapun gurunya, dimanapun gurunya, hebat kayak apapun gurunya, sekalipun gurunya, nah kayak burung tuh terbang apa, berjalan di udara gurunya, terbang kayak burung, kemudian berjalan di banyu, nang kayak jukung, nah atau nang kayak kelotok tuh, berjalan di banyu kalau tuh, gurunya berjalan di banyu juga, berhilang, sakti mandraguna, hebat bah, di atas hebat dah. Kalah guru-guru agama yang luar hebat benar sidin, kabul semuanya mengajarkan tentang perkara kada bersembahyangan, perkara yang kada berpuasaan jadi umpati, iya kan? Nah itu nampak badan sudah bebuhan sebalah, itu aja sebalah, buhan sebalah itu apa? Apa buhan sebalah itu? Nah jalan menuju Allah itu ada dua. Ya kalau nang bagus itu jalan Nabi Muhammad. Ya kalau dan yang kedua itu jalan yang kada bagus, yang kada sampai dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya siapa? Iblis lah. Nabi lah orang kada bersembahyangan tuh apa tuh? Iblis kan mau sujud, sedangkan sembahyang itu sujud. Iblis kan mau sujud dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah berarti orang yang kada bersembahyang itu sama lawan siapa? Orang yang kada bersembahyangan itu lagi, ajarannya kada bersembahyangan lagi, maka orang tersebut sama dengan apa? Sebut aja biar masing-masing. Nah, wa qulna lil malaikati isjudu li adam apa sajudu illa iblis abastakbaru kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam ini mengandung nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikutakan aja. Nabi Adam itu mengikutakan nurnya aja. Ya kalau kita kalau kisahnya mengandung nur, lalu ujar Allah Ta'ala tuh sujud Nabi Adam, tapi hakikatnya di dalam itu nur Nabi Muhammad yang ada di dalam dirinya Nabi Adam alaihissalam. Lalu sujudlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Nah iblis nih nang kada mau sujud tadi iblis. Sombongnya lah enggan nih dan termasuk pimpinan daripada orang-orang kafir.
pimpinan daripada orang-orang munafik. Siapa? Iblis. Nah itu, mudahan kita beratan selalu senantiasa diberikan inayah pertolongan oleh Allah, taufik, kemampuan, hidayah, yaitu bimbingan, petunjuk daripada Allah berkat Rasulullah, sehingga kita dapat melaksanakan, mengerjakan, mengamalkan akan perkara nang wajib kita gawi, yaitu sembahyang 5 waktu. Bukan hanya kita, apabila kita berumah tangga, bini kita, anak kita, itu wajib beratanlah. Kemudian cucu, bila bercucu, ini bercucu ada gerak. Bercucu sudah, alhamdulillah. Berapa umur dia? 50 lah. 50 lebih, tapi bawahnya 17-an. Awaja lagi, ya kalau amun ulun 24, promosi umur 24. Lawan Sidin pak jawaban lah, anak Sidin aja siapa Edo kan, nah manus guru Edo, anak Sidin, tuh anak Sidin berulun, yang anu aja masih kan, nah, awaja lagi tuh, Bang Haji apa kah? Kalau Haji Bahrul, atur aja Sidin. Nah itu tadilah, jadi perkara sembahyang nih, bercucu, buyut bila sudah berbuyut, apalagi buyut itu apa di bawahnya? Entahlah, anggah, cicit, apalagi itu nah. Buat biar aja merentengnya tuh, pada intinya duriat dan keturunan kita. Jangan sampai ada yang meninggalkan akan perkara sembahyang lah. Karena pertama kali dihisap, ditimbang amal baik dan buruk itu ya perkara sembahyang 5 waktu ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi ingat, kupiah puga kada boleh jadi imam. Itu nyatakan dah, kupiah buruk makinnya buga aja kada boleh jadi imam, ada sah pian batal. Nah lawan dinyatakan sembahyang kada boleh wudu, udah sembahyang tuh kada boleh wudu. Haji Bahrul lawan menyuruh orang sembahyang kada boleh juga nyatakan. Nah bujuran tuh sembahyang kada boleh wudu, menyuruh orang sembahyang kada boleh, batal pian, ada sah pian. Kalau ada kena diangsuli orang nih dijadikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kesimpulan daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesimpulan dan garis besarnya yaitu perkara sembahyang 5 waktu. Dahan kita beratan diberkahi Allah, diberkahi Rasulullah, dapat melaksanakan sembahyang 5 waktu, diberikan kesehatan, keapiatan, mudah-mudahan yang diberikan mudah-mudahan yang berpenyakitan diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan wabah yang menimpa kita sedunia aneh cepat diangkat dan disirnakan, dihilangkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita berataan diakui Nabi sebagai umat, dapat syafaat dan masuk surga, di surga Allah berkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan mudahan apa yang disampaikan ini ada berkahnya, ada manfaat, faidahnya, kita amalan kita dapat kaum amalakannya, wabil khusus untuk ulun mudahan kaum amalakannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak minta ampun, maaf, minta halal, minta ridha rela dunia akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود، لا إله إلا الله حي القديم، لا إله إلا الله حي البقي سيدنا محمد رسول الله. جددوا إيمانكم بقولي لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله بحمده،
subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim subhanallah bihamdihi ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين الى يوم الدين اللهم ارحمنا اذا وصلنا من اصحاب القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنه منازلهم واستغفر من ارحم الراحمين اجعل اللهم يا الله يا مولانا ثم قرأنا ومقبلنا ومهلنا زياده في الشرف النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ابائه واخواني من الانبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم اجمعين وعلى اله والصحابه والكرام التابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا لأرواح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام خصوصا لأرواح إلى أسماء المذكورة خصوصا إلى روح صاحب الحول الشيخ الإمام الحاج محمد زيني بن حاج عبد الغني البنجري بهدور سقنبل والدينا والديهم أمواتنا أمواتهم أموات المسلمين أجمعين وسلم وبرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منكم نسينا وعلمنا منكم جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا الله يا رسول الله يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ibu-ibu, bapak-bapak yang telah berhadir mungkin bisa mengisi acara ini terus-menerus menyetor iuran